Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jurnal yang sudah kami susun dengan judul Fenomena Memori dan Berpikir Anggota yang beranggotakan 4 kelompok. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emil Hamdiziat dengan NIM 232103010027. Saya di sini akan menyampaikan tentang abstrak dan metode penelitian dari kelompok kami yang berjudul Fenomena Memori dan Berpikir Anggota. Jadi, memori dan proses berpikir esensial dalam psikologi komunikasi memengaruhi penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, dan pengingatan informasi. Memori melalui tahapan pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan dengan teori seperti diskusi, interferensi, dan pengelolaan informasi menjelaskan mekanismenya. Jadi proses berpikir itu teman-teman melibatkan asosiasi, imajinasi, serta pemikiran kritis dan kreatif. Penting untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Keduanya fondasi komunikasi efektif dan adaptasi sosial. Jadi teman-teman, pemikiran manusia terkait erat dengan keyakinan terhadap realitas. Indra memastikan keberadaan, tetapi kesalahan mungkin terjadi dalam memahami hakikat keyakinan dan latar belakang keagamaan. Memenuhi kesimpulan termasuk interpretasi ayat Al-Quran yang terbagi antara zanni, yaitu dalam tanda kutip interpretatif, dan qati, at-subut dalam tanda petik pasti. Pengetahuan dipengaruhi konteks sosial, budaya, dan keyakinan. Pengetahuan sekuler cenderung materialistis, sementara religius berdasarkan keimanan. Penting untuk mengkritisi asal teori karena beberapa teori sains bertentangan dengan pandangan Islam tentang penciptaan. Jadi kami dari kelompok ini menggunakan penelitian telaah literatur, mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis sumber relevan. Jadi kita mengutip dari beberapa buku dan jurnal-jurnal. Penelitian kami menghasilkan sintesis dan interpretasi baru menjadi dasar konseptual untuk menjelaskan keterkaitan memori, proses berpikir, dan psikologi komunikasi, serta membuka peluang penelitian lanjutan. Cukup itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Trinda Lestari, NIM 0016. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian memori dan jenis-jenis memori. Pengertian memori di sini adalah proses mental yang memungkinkan seseorang untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman masa lalu. Dalam proses ini meliputi 3 tahap, yaitu encoding atau pengkodean, yang dimana mengubah informasi dari panca indera menjadi bentuk yang dapat disimpan. Kemudian yang kedua ada storage atau penyimpanan, yang dimana mempertahankan informasi dalam ingatan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga yaitu retrieval atau pemanggilan kembali, yang dimana mengembalikan kembali informasi yang telah disimpan ketika kita sedang dibutuhkan. Kemudian dalam psikologi komunikasi bahwa memori sangat penting karena berpengaruh pada cara seseorang untuk berpikir, menafsirkan pesan, dan mengambil keputusan. Menurut Chaplin 2002, bahwa memori mencangkup fungsi untuk mengenang masa lalu, isi pengalaman yang tersimpan, serta informasi khas yang paling diingat. Secara umum,
memori dapat dipahami sebagai kemampuan mental untuk mencatat dan menyimpan dan mengingat kembali informasi dari pengalaman. Tidak semua pengalaman disimpan, hanya yang bermakna atau memberi kesan yang kuat. Dan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis memori, yaitu yang pertama berdasarkan proses encoding, yaitu mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat disimpan. Yang kedua, storage, menyimpan informasi untuk digunakan kembali. Kemudian retrieval, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang tersimpan. Bentuk retrieval, recall, mengingat tanpa bantuan. Recognition, yaitu mengenali informasi. Sedangkan relearning, yaitu mempelajari ulang dengan lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu rediteragation, yaitu mengingat keseluruhan peristiwa dari sedikit isyarat. Yang kedua yaitu berdasarkan durasi penyimpanan memori sensori, menyimpan informasi sangat singkat, lebih kurang dari 1 detik. Kemudian memori jangka pendek yaitu short term atau working memory, menyimpan sekitar 15-30 detik dengan kapasitas terbatas, kurang lebih bisa 7 item. Kemudian memori jangka panjang, yaitu menyimpan informasi dalam waktu yang lama, bahkan seumur hidup, terdiri atas memori semantik, pengetahuan umum dan fakta, memori episodik, yaitu pengalaman pribadi atau peristiwa spesifik. Kemudian memori autobiografis, yaitu rangkaian pengalaman hidup seseorang secara lebih lengkap. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Feby Indah Rusdiana Cantika dengan NIM 0023 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang mekanisme memori. Mekanisme memori ini adalah untuk memahami bagaimana manusia mengingat dan melupakan. Terdapat 3 teori utama yang menjelaskan proses kerja memori. Yang pertama itu ada teori Aus. Teori ini berpendapat bahwa ingatan memudar karena jarang digunakan, sama seperti otot yang membutuhkan latihan. Memori ini juga perlu dipertahankan melalui penggunaan terus-menerus. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa menghafal terus-menerus tidak selalu membuat ingatan lebih kuat. Selain itu, lupa tidak hanya disebabkan oleh waktu, karena kita bisa saja mengingat kejadian-kejadian puluhan tahun lalu, tetapi lupa hal yang baru terjadi. Yang kedua, yaitu teori interferensi. Dalam teori ini menyatakan bahwa informasi sering hilang karena bercampur atau terganggu oleh informasi lain. Interferensi retroaktif, informasi baru yang membuat informasi lama menjadi kabur. Yang kedua yaitu interferensi proaktif. Informasi lama yang menghambat masuknya informasi baru. Hambatan motivation. Faktor emosional seperti trauma dapat menyebabkan seseorang melupakan suatu peristiwa. Informasi yang dianggap menarik, penting atau relevan biasanya lebih mudah tersimpan. Yang ketiga yaitu teori pengolahan informasi. Dalam teori ini mengibaratkan otak seperti komputer yang menerima, memproses, dan menyimpan data. Yang selanjutnya yaitu adalah bab berpikir. Pengertian berpikir yaitu adalah proses mental yang kompleks yang melibatkan kemampuan kognitif untuk mengolah informasi dan memahami pengalaman serta membentuk gagasan baru. Dalam proses ini, seseorang memanfaatkan fungsi-fungsi mental seperti persepsi, memori, imajinasi, penalaran, dan bahasa. Berpikir memungkinkan individu menghubungkan pengetahuan lama dengan situasi baru.
membandingkan berbagai kemungkinan, menilai benar dan salah, serta menarik kesimpulan secara logis. Oleh karena itu, berpikir dianggap sebagai aktivitas kognitif tingkat tinggi yang berperan penting dalam cara manusia memahami realitas dan merespon lingkungan. Dalam psikologi komunikasi, berpikir sangat berkaitan dengan proses penyusunan dan pemaknaan pesan. Sebelum seseorang berbicara atau menulis, pikirannya akan terlebih dahulu mengatur ide, serta memilih lambang atau kata yang tepat, serta menyesuaikan cara penyampaiannya dengan konteks situasi. Ketika menerima pesan, proses berpikir membantu individu menafsirkan makna, mengevaluasi informasi, dan membentuk pemahaman yang sesuai dengan pengalaman serta pengetahuannya. Dengan demikian, berpikir tidak hanya menjadi sarana untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga menjadi dasar bagi manusia dalam menilai pengalaman, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan menciptakan ide-ide baru dalam kehidupan sehari-hari. Cukup dari saya. Oke, saya Yusril Fahmi Azizi dengan NIM 0012 melanjutkan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kan pengertian dari berpikir. Tahukah kalian bahwa berpikir itu ternyata ada jenisnya? Dan jenis dan dalam berpikir itu ada dua. Pertama, berpikir tidak terarah. Dan yang kedua itu berpikir terarah. Yang berpikir tidak terarah itu gimana? Kita berpikir lepas, bebas, tanpa ada tujuan. Dan ini biasanya muncul saat santai. Berpikir yang tidak terarah ini dibagi menjadi dua, yaitu berpikir asosiatif. Gimana tuh? Jadi berpikir ini tuh menggabungkan satu ide ke ide yang lain secara spontan. Contoh, saat kita mendengar kata laut, tiba-tiba di otak kita ingat liburan ke pantai. Saat liburan ke pantai, kita ingat saat itu kita makan es krim. Dan setelah makan es krim, kita jadi teringat masa kecil kita, serunya masa kecil. Dan itu tidak logis, tapi berguna untuk menemukan ide cerita atau yang lain-lain. Dan yang kedua itu ada berpikir autistik. Dan berpikir ini tuh kita seperti masuk ke dunia fantasi dan keinginan pribadi. Contoh, pernah kan kita berpikir atau berimajinasi andai kita jadi pembicara terkenal atau punya kehidupan ideal, atau mungkin kalau kita cinta seseorang dan seseorang itu belum kita dapatkan, kita sudah berandai-andai bahwa kita sudah berumah tangga dengan dia, bahagia bersama dia. Itulah yang namanya berpikir akustitik. Dan kedua yaitu berpikir terarah. Nah, berpikir terarah ini ada banyak macam. Pertama, dari berpikir kritis. Seperti yang sudah kita pelajari di kuliah-kuliah, berpikir kritis itu contohnya misal kita melihat ada obat, dan obat itu dalam berita. Beritanya, obat herbal bisa sembuhkan semua penyakit. Bener apa enggak ini? Dengan kita berpikir kritis, kan kita nggak mungkin langsung percaya. Jadi kita cek dulu sumbernya, mencari data ilmiah, baru menilai kebenarannya. Dan yang kedua itu berpikir kreatif. Dan berpikir kreatif itu mencari ide baru yang unik. Contoh, misal kita disuruh membuat konten edukasi. Jadi gimana cara membuat konten itu menjadi menarik, bisa menggabungkan konsep podcast dengan animasi supaya lebih menarik, dan lain-lain dengan ide yang lebih kreatif. Dan selanjutnya itu pengambilan keputusan. Jadi di kehidupan mesti kita harus mengambil keputusan yang lebih baik, menimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih prioritas, dan lain-lain. Contoh, kita memutuskan apakah kita ikut organisasi atau fokus kuliah misal. Atau bisa juga saat itu ada agenda tabrakan, ada agenda kuliah dan ada agenda organisasi. Disitulah kita harus memutuskan gimana yang lebih diprioritaskan, risiko-risikonya apa. Dan yang selanjutnya itu pemecahan masalah. Jadi mencari solusi atas hambatan tertentu. Contoh, misal di organisasi terjadi salah paham sering terjadi. Jadi di situ kita bisa menganalisis penyebabnya apa, lalu apa yang membuat komunikasi dan informasi itu sering salah paham. Selanjutnya implikasi terhadap komunikasi. Jadi apa implikasinya? Pertama,
Pikiran terbentuk lewat interaksi. Cara kita berbicara, mendengar, dan memberi waktu orang lain berpikir akan mempengaruhi hasil komunikasinya. Contoh, kalau kamu tidak buru-buru menyela teman, teman itu bisa menjelaskan lebih jelas karena pikirannya tertata. Dan kedua, orang punya cara berpikir berbeda. Ada yang cepat menjawab, ada yang harus diam dulu. Ada juga yang mikir sambil ngomong, ada juga yang justru bingung kalau disuruh seperti itu. Contoh, dalam kelompok ada teman yang langsung menjawab, tapi ada juga yang baru paham setelah membaca ulang atau berpikir beberapa menit. Yang ketiga, komunikasi perlu memberi waktu untuk berpikir. Diskusi lebih efektif kalau tidak terburu-buru. Contoh, memberi jeda sebentar sebelum menanggapi membuat orang bisa mengatur kata-katanya. Dan yang keempat, berpikir kritis harus dibarengi kemampuan menjelaskan. Nah, pikiran bagus saja itu saja tidak cukup, harus bisa disampaikan dengan jelas. Contoh, teman yang paham materi tapi tidak bisa menjelaskannya biasanya tetap membuat kelompok bingung. Nah, intinya komunikasi yang baik memahami bahwa setiap orang berpikir dengan cara dan kecepatan yang berbeda, sehingga perlu waktu, ruang, dan cara penyampaian yang jelas. Selanjutnya yaitu 3 aspek utama dalam proses berpikir yang relevan bagi komunikasi. Yang pertama, pemikiran sadar dan otomatis. Jadi yang otomatis itu maksudnya kita cepat dan tanpa mikir panjang. Yang sadar itu kita pelan dan ada pertimbangan-pertimbangan dulu. Contoh, saat teman tiba-tiba nanya, udah makan? Pasti jawabannya spontan, belum, itu otomatis ya. Nah, kalau yang sadar, itu misal ada dosen bertanya pendapat saat di kelas, maka itu tidak langsung kamu jawab, pasti di pikiranmu masih memproses jawaban yang lebih benar dan lebih terstruktur. Nah, itu namanya berpikir sadar. Yang kedua yaitu komunikasi mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi cara kita berbicara, menulis, atau mendengarkan bisa mengubah cara kita berpikir. Contoh, waktu kamu menjelaskan materi ke orang lain, kamu jadi ikut paham kan, karena pikiranmu ikut tertata untuk menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Dan contoh lagi, mungkin ada orang yang makin bingung kalau harus menjelaskan sambil mengerjakan soal, karena komunikasi mengganggu fokusnya. Dan ada juga yang lebih mudah paham kalau materi diucapkan keras-keras. Yang ketiga, pikiran dipengaruhi sosial dan budaya. Jadi cara kita berpikir dibentuk juga oleh lingkungan tempat kita hidup. Contoh, orang yang dibesarkan di lingkungan tegas biasanya lebih langsung berbicara, jadi langsung. Dan orang yang hidup di budaya yang mengutamakan sopan santun cenderung memilih kata lebih halus. Dan cara memahami pesan berbeda, ada yang fokus pada detailnya, ada yang fokus pada gambaran besarnya. Cukup sekian Dari kami, Kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.